seperti kayak pipa coklat muda itu apa? Itu adalah pelvis renalis yang nanti berlanjut menjadi ureter. Ya, nanti dipelajari sambil lihat atlas ya. Paling penting adalah lihat yang paling dasar adalah melihat checklist hal-hal apa yang harus saya ketahui ya. Inilah sangat dasar sekali. Lanjut. Ya, kita lihat dulu ya, agak lebih terang itu. Ya. Itu bagian pinggir namanya korteks. Yang sudah mulai merah-merah itu yang agak ada gambar kayak segitiga itu namanya kolumna renalis ya, kolumna renalis. Ya. Nah, itu adalah di daerah medula ya, medula renalis. Medula itu tengah, korteks itu bagian pinggir. Ya. Kemudian di tengah-tengah itu ada menuju ke daerah pelvis renalis yang pipa bagian yang di bawah merah sama biru tadi ya. Itu hasil daripada nanti ureter yang terbentuk akan dialirkan ke pelvis renalis untuk mengalir ke ureter, kemudian ditampung di vesika urinaria. Ya, lanjut. Ya, itu lihat ya. Itu yang ini adalah laki-laki ya. Sistem uropoetika pada laki-laki ya. Sistem uropoetika pada laki-laki ya. Letaknya sama bentuknya itu ya, ketika mulai ginjal sampai ureter itu sama ya, sama vesika urinaria sama, tapi ketika ureter lain. Kalau ureteranya laki-laki itu panjang karena ada penisnya itu ya, nah seperti pipa. Kalau perempuan enggak, dia nggak punya penis, sehingga dia langsung keluar aja. Sehingga untuk laki-laki itu kurang lebih ada sekitar 20-an senti panjangnya uretra ya. Tapi kalau perempuan paling sekitar 4 sampai 5 cm, sangat pendek. Sehingga wanita ini, perempuan ini mudah nyun sewu nggih, mudah kepicirit, gambarannya gitulah. Mudah kepicirit daripada laki-laki, karena laki-laki panjang sedangkan wanita pendek. Ya. Terus kalau penisnya pendek, Dok. Gimana? Kalau penisnya pendek. Maaf, saya kok kurang dengar. Kalau penisnya pendek, Dok, itu berarti acuannya tidak 20 cm ya, Dok? Apa? Kalau penisnya pendek kan tidak 20 cm, Dok. Maaf ya Mas, saya nggak dengar ya. Maaf. Ya nanti aja, akan saya lanjutkan nanti pas kuliah aja ya. Semoga nanti sambil jalan nggak tanya lagi, insya Allah tambah jelas. Jadi maaf saya nggak begitu jelas suaranya, jadi kurang begitu bisa jawab karena kurang jelas. Ya, lanjut slide-nya. Ya, ini kelihatan nggak Anda? Ya, ini pada perempuan. Kalau pada laki-laki ada penisnya, ini pada perempuan. Dia langsung menuju ke daerah vestibulum vagina. Vestibulum vagina itu salah satunya di dalamnya ada namanya OUE. OUE itu lubang terakhir bagian luar daripada uretra, namanya orificium uretra externus ya, lubang uretra bagian luar. Ya, ini pendek ini. Ini kita lihat vesika urinaria dia langsung menuju ke daerah OUE, orificium uretra externum. Paling ya 4 cm, 5 cm, sehingga sangat pendek sekali. Ya, lanjut. Ya, ini bentuknya seperti ini, lihat tuh ya. Itu bagian depan yang warna biru itu adalah tulang os simpisis. Os simpisis. Ingat nggak dulu? Ada namanya os pelvis. Ya kan? Meliputi simpisis pubis, ischium sama ilium. Ya kan? Nah, itu belakangnya yang biru itu ada namanya agak sedikit lubang, itu adalah namanya vesika urinaria. Kemudian belakangnya lagi yang di atasnya itu ada juga namanya uterus. Ya. Nah, sehingga kalau seandainya uterus ini dia terisi bayi, maka dia akan mendorong daripada vesika urinaria. Sehingga orang yang hamil awal-awal ini mudah pipis. Karena apa? Karena VU-nya sering terdorong dengan janin, calon bayi ya, sehingga mudah pipis. Ya, berikutnya. Ya, ini pada tahu semua ya, nggak usah dibahas. Lanjut. Nah, ini bentuknya seperti ini ya.
Kemudian saya sampaikan mana labia mayor, mana labio minor, ya, mana ostium vagina, mana OUE yang buat pipis, ya, mana klitoris, harus tahu semua ini, ya, sehingga nanti ketika jenengan kateter pada wanita tidak keliru gitu ya, kok nggak keluar ya pantas mau masuknya lain gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sistem embriologi pada janin. Kemarin sudah saya sampaikan kan ya. Yang kuning itu apa ya? Yang biru itu apa ya? Kemudian sudah sampaikan, ini adalah salah satu bentuk gambar jenis yang lain. Slide berikutnya. Ya, ini ya. Ini adalah ginjal, kemudian ureter, vesicula urinaria, kemudian menuju uretra ya. Yang menuju ke bagian kayak lubang penis itu, gambar penis yang terputus itu, yang terpotong itu ya, itu uretra itu ya. Nah, kemudian gambar ginjal kan di bawah itu, ya kan. Kemudian ada ureter ke atas, ada ginjal dari metanepros. Ya, lanjut. Maaf, suara saya terdengar jelas nggak ya? Dengar, Dok. Jelas, Dok. Jelas ya? Terdengar, Dok. Hah? Terdengar. Oh, baik. Maaf. Karena kalau ada yang bicara dari situ, malah saya kurang dengar. Baik, kalau terdengar, alhamdulillah. Ya, ini kita lihat ya. Ini adalah kemarin salah satu bentuk daripada ginjal, ureter, dan sebagainya. Kemudian kita lihat ada gambar di sebelah kanan seperti kayak ada terong itu ya, terong di atas itu ya. Ya kan? Lihat terong di atas itu. Ya. Tadi awalnya embriologi testis itu, awal terbentuknya itu sama seperti ginjal. Karena memang asal mulanya ya terbentuknya adalah menjadi satu tempat. Nah, maka ini disebut dengan sistem urogenital. Nah, cuma dalam perkembangannya ya. Cuma dalam perkembangannya nanti testis itu dia akan jatuh ke bawah, turun melalui daripada funiculus spermaticus, kemudian masuk ke skrotum, ya, masuk ke kantong zakar. Maka bila ada kelainan, kok testis nggak bisa turun, maka kayak kemarin terjadi namanya apa? Cryptorchid. Skrotumnya nggak ada isinya, ya, karena apa? Testisnya turunnya nggak sempurna. Dia masih ada di dalam kavum abdomen, masih di dalam perut. Ya, lanjut. Nah, ini bentuknya ya, untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan, ya. Itu ovarium masih agak di atas, juga testisnya masih di atas. Ini masa-masa embriologi. Kemudian kita lihat di bawah itu, ya, testis mulai turun. Gambar kiri sebelah bawah, testis mulai turun dari abdomen bagian superior. Kemudian dia turun menuju ke skrotum. Ya, kalau nggak turun, jadi kesangkut. Akhirnya apa? Skrotumnya kosong, namanya cryptorchid. Kadang-kadang isinya satu, ya, namanya monorchid. Ya, kalau nggak turun semua, namanya anorchid atau cryptorchid. Ya, kalau turun semua, dia normal. Ya, begitu. Ya, lanjut. Ya, ini salah satu bentuknya ya. Awal daripada laki-laki seperti itu, perempuan bisa seperti itu. Ini yang saya terangkan kemarin. Kalau lipatan uretra ini dia nggak menyatu, pada perempuan menjadi apa? Labia minor ya, dan seterusnya. Lanjut. Oke, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Untuk pengantar praktikum kira-kira seperti itu. Ya, ataupun praktikum embriologi nanti akan diperjelas oleh Dr. Nabil pada saat praktikum. Kemudian untuk berikutnya akan saya perjelas dengan kuliah pada saat ini. Kita lanjut, siap ya? Siap, Dok. Baik, Siap, silakan Dok. ganti PPT-nya. Sampai maghrib, Dok. Hah? Sampai maghrib, Dok. Siap. Sholat sih ya. Ya, sebentar. Saya tak ambil dulu, earphone dulu biar agak jelas. Monggo, Dok. Silakan.
PPT Raffi. Ahem, ahem. Ya, baik, kita tanya. Ya, baik, kita mulai ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja. Maaf, apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, baik. Oke, nanti kita mulai ya. Ini menindaklanjuti tadi tentang pengantar praktikum sistem urinaria. Ya, jadi kita sudah paham bahwa sistem urinaria adalah secara fisiologis ya, atau disebut dengan sistem formasi urin, yaitu sistem pembentukan urin yang mulai dari apa? Silakan slide berikutnya dibuka. Ya, dimulai dari apa? Ren atau ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Ya, ini harus tahu, jangan sampai nggak tahu ya. Karena ada angkat-angkatan atas itu kadang-kadang saya suruh nunjuk mana ren, mana ginjal, sama deh, mana ren, mana lien, mana pankreas, masih bingung. Padahal itu perkara-perkara organ besar ya. Nah, oke, silakan slide berikutnya. Ya, ini kita lihat ya. Nah, kalau seandainya tubuh kita ini dibuka, ya, seperti yang ada di gambar itu, nanti bentuknya sistem uropotika seperti itu. Ya, lihat tren yang kayak kacang koro itu, kemudian tersambung dengan ureter, ya, ke bawah. Ureter yang paling atas itu yang nempel dengan ginjal agak gede. Ini namanya apa? Pelvis renalis. Kemudian berlanjut ke ureter, ureter nanti masuk ke dalam yang gambar merah itu namanya bladder atau vesika urinaria. Ya, setelah itu dilanjutkan oleh apa tadi? Uretra. Ya, uretra nanti untuk laki-laki sama wanita juga lain. Nama-namanya lain, panjangan yang laki-laki. Lanjut. Nah, lihat ini ya. Ini keterangannya. Ya, baca sendiri paham lah ya. Jumlahnya 2. Bentuknya seperti kacang tanah. Warnanya coklat kemerahan. Ukurannya itu ya. Beratnya itu ya. Ini variasi. Kira-kira umumnya seperti itu. Lihat nih, terdapat pada dinding posterior abdomen ya. Jangan salah, nanti ada orang mengeluh, "Dok, saya sakit ginjal, Dok." Kemudian diletakkan yang diperiksa bagian depan, ya, itu namanya dokter rupatek mudeng ya. Letaknya di bagian posterior ya. Ada 2, sebelah kanan dan kiri kolumna vertebralis. Terletak di retroperitoneal ya. Apa itu retroperitoneal? Mudah dicari sama Prof sedikit ya, bahwa perut itu yang membungkus bagian paling dalam adalah peritoneum. Cuma letaknya ginjal ini ada di luar peritoneum, namanya retroperitoneal ya. Karena letaknya di belakang namanya retroperitoneal. Ya, lanjut. Ya. Oke. Ini adalah penampang ya kalau seandainya dipotong secara transversal. Ya, lihat bagian gambar atas itu, ya, dipotong secara transversal, bentuknya seperti itu. Ya, dia terletak di bagian posterior. Lihat untuk bentuk arteri dan venanya seperti apa, ya, seperti itu. Kemudian di tengah-tengahnya ada namanya kolumna, os vertebralis, ya, vertebralis, ya.
Nah, nanti kalau ngecek ginjal kok di tengah-tengah, ada kurang pas. Yang tengah-tengah itu bukan ginjal, tapi os vertebra. Artinya di sebelah kanan atau sebelah kiri vertebra. Ya, oke lanjut. Nah, ini bentuknya ya, agak lebih ribet lagi, ya. Lihat bentuknya itu, ya kan? Ya, ya. Ini bentuk ginjal, terus ada vena, ada aorta, ya. Letaknya paling belakang sendiri, jadi masya Allah, Allah SWT ciptakan sedemikian rupa sehingga begitu aman. Kalau aorta sobek aja, masya Allah ini pendarahan besar, cepat, insya Allah cepat, ya cepat gitu ya, cepat selesainya ya. Lihat bentuknya ginjal ya. Lihat di atas ginjal ada apa warna kuning? Tadi apa? Glandula suprarenalis atau glandula adrenal ya. Oke. Di sini nanti dibelah ada namanya kortek, ada medula adrenal ya. Kortek itu sebagai zon-zon lagi, zon glomerulosa, zon zon cortisol dan sebagainya ya. Ada 3 lagi, di medula juga ada, nanti misalnya hormon apa masing-masing ya. Oke, nanti silakan dilihat di buku silabusnya. Buku apa? Buku anatomi. Udah dikirim belum buku anatomi? Halo? Sampun ada dok di IFK. Baik. Nanti bisa dilihat ya. Dibaca loh ya, jangan dilihat atau dibaca. Ya, lanjut. Ya, lihat ini. Ginjal kiri lebih tinggi dari yang kanan, kurang lebih setengah vertebra. Ya, ginjal kiri lebih apa? Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Kok nggak sama? Karena yang kanan dia tertahan oleh hepar. Ya, hepar letaknya di mana? Abdomen bagian. Ya, apa? Hepar letaknya Dextra dok. Dijkstra. Ya, pintar. Dijkstra apa? Superior inferior? Super. Ya, Superior. superior. Ya, benar. Pintar ya. Oke, dia tertahan, ya tertahan oleh hepar sehingga yang kanan lebih rendah, ya. Pada kutub atas ini namanya ada glandula suprarenalis, saya terangin ya. Ginjal dibungkus oleh fascia renalis, ya. Terdiri dari 2 lamina, lamina itu lapisan, bagian depan dan belakang. Kemudian selubung yang langsung membungkus dan melekat erat korteks renalis disebut kapsula fibrosa. Yang tidak langsung membungkus disebut kapsula adiposa. Ya, di kapsula kayak kemarin kayak pleura, kayak perikardium, ada parietal, ada visceral. Kalau kapsula ini seperti visceral, dia langsung melekat pada ginjalnya. Ya, silakan slide. Ini gambarnya ya. Jangan buka itu ya. Itu kapsula fibrosa yang langsung melekat pada ginjal. Ini ada kapsula adiposa ya. Kapsula adiposa itu seperti kayak lemak ya, seperti lemak bentuknya. Ya, lanjut. Ya, fungsi REN ya. Ini lebih ke arah fisiologi, nanti akan diterangkan lebih jelas oleh Mas Nabil atau Mas Bintang. Ya, mengatur konsentrasi zat kimia dalam darah, menyaring filtrasi cairan dari darah, mengekspresi toksin ya, dan mengeluarkan batas sisa metabolisme seperti ureum, asam urat, dan kreatinin. Lanjut. Itu anatomi bagian dalam ginjal ya. Coba nanti kalau sudah di laptop diperbesar itu ya, diperbesar. Di situ juga di bagian tulisan, bagian dalam ginjal terdiri korteks dan medula. Seperti saya terangkan tadi, ada korteks bagian tepi, medula bagian dalam atau tengah. Bagian korteks yang masuk ke medula nanti ada namanya kolumna renalis. Ya, saya nggak pakai ini nih, nggak pakai kursor atau nggak pakai pointer, jadi ya nanti dicari sendiri ya. Itu lihat tuh di tengah-tengah ada segitiga merah itu. Nah, di antar segitiga itu ada celah, itu namanya kolumna renalis. Ya, di celah-celah antara segitiga merah-merah itu namanya kolumna renalis.
Oke. Kemudian yang merah-merah itu namanya piramida renalis, bentuknya piramid. Ya. Yang bentuknya merah-merah kayak segitiga itu namanya piramida renalis. Di antara piramida ada apa namanya tadi? Kolumna renalis. Coba jenengan lihat di gambar itu, di ujung piramida renalis itu, bagian menuju yang ke bagian dalam itu kayak ditampung, ya kan? Ya, tampung itu namanya kalik minor. Nah, di antara kalik minor itu nanti menjadi satu menjadi kalik mayor. Ya, kalik mayor nanti menyatu ke bagian menjadi pelvis renalis yang ureter yang paling atas yang membesar itu. Di urutannya piramida renalis, di paling ujung piramida renalis namanya papilla renalis. Papilla renalis ditampung oleh kalik minor ini bersatu menjadi kalik mayor bersatu menjadi pelvis renalis. Urutannya seperti itu. Ya. Oke, nanti dipelajari dipelajari lagi sendiri ya. Nanti ujian kayak gitu tuh, manekinnya kayak gitu ya. Lanjut ke hilus renalis. Hilus renalis itu seperti pada kayak paru-paru ya. Paru-paru itu kan tengahnya kan dimasukin macam-macam toh. Ada bronkus principalis, ada arteri pulmonalis, ada vena pulmonalis kan gitu. Ini sama. Di tengahnya dimasukin macam-macam ya. Ini namanya yang dimasukin, yang tempat dimasukin itu namanya hilus renalis. Kalau kemarin paru-paru hilus pulmonalis, kalau ini hilus renalis. Dimasukin oleh pelvis renalis, dimasukin arteri vena renalis, ya kan, sama limfonodi. Ya, lanjut. Ya, lihat tubulus uriniferus. Ya, tubulus uriniferus. Artinya apa? Yaitu tabung-tabung pipa-pipa yang berkaitan dengan saluran urin. Ya, terdiri apa? Dari nefron. Nefron tahu ya? Satuan unit fungsional terkecil dari ginjal. Ya, namanya nefron. Ya, ada lagi namanya ductus collectivus. Ya, nefron ini ya meliputi daripada corpusculus renalis dan tubulus renalis. Ya, ulangi lagi, nefron terdiri dari corpusculus renalis dan tubulus renalis. Lanjut. Ya, ini tentang nefron ya. Tadi terdiri apa? Corpusculus renalis dan tubulus renalis. Corpusculus renalis meliputi apa? Glomerulus dan kapsula Bowman. Pernah dengar toh? Atau kapsula glomerulus. Ya. Glomerulus dan kapsula Bowman atau kapsula glomerulus. Ya. Di glomerulus nanti ada namanya kapiler-kapiler, ada arteriole afferent, ada arteriole efferent, ya, yang disaring, yang difiltrasi, ya, difiltrasi oleh kapsula Bowman. Kapsula Bowman ada dua lapisan, dua layer, parietal dan visceral, yang fungsinya adalah salah satunya untuk menfiltrasi. Kapsula Bowman itu apa? Menfiltrasi glomerulus yang berisi kapiler, yaitu berupa arteriola afferent dan efferent. Afferent itu ketika masuk, kemudian di kapiler difiltrasi, kemudian yang enggak difiltrasi diteruskan ke arteriola efferent. Ya, nefron ini ya ada yang letaknya di korteks dan letaknya di juxtamedular, artinya di tengah-tengah daerah medula. Yang di daerah korteks ini 85%, di daerah medula 15%. Lanjut. Ya, ini gambarnya ya. Gambarnya glomerulus yang merah besar itu, gambarnya glomerulus ya. Yang masuk tadi, yang ada pipa masuk yang merah itu, yang kayak darah itu adalah afferent. Kemudian masuk ke kapiler, difiltrasi oleh kapsula Bowman tadi, yang tidak terfiltrasi dilanjutkan lagi melanjut ke arteriole efferent. Ya, lanjut. Ya, lihat itu.
Selepas corpusculus renalis tadi ada kapsul albumen dan sama glomerulus ya. Berlanjut ke lihat tuh yang pipa bengkong-bengkong itu ya. Karena saya nggak pakai kursor ya, bahasa aja ya. Pipa-pipa yang bengkong-bengkong itu ya, itu adalah tubulus renalis. Tubulus renalis dimulai dari apa? Tubulus distal, ansa hen, kemudian pertama tubulus proksimal, ansa hen, kemudian tubulus distal. Kemudian langsung menuju ke kayak kayu yang panjang itu ya. Yang kuning muda itu yang panjang itu namanya tubulus collectivus. Apa? Tubulus collectivus. Namanya kolek itu kumpulan. Jadi dari berbagai macam-macam nefron tadi, mulai dari corpus renalis dan tubulus renalis tadi, menghasilkan urin dikumpulkan di tubulus collectivus. Ya, lihat gambaran yang lain. Silakan slide. Lihat itu ya. Ada glomerulus sebelah kanan, ada glomerulus sebelah kiri ya. Semuanya ini berujung menuju ke bagian kayak pring itu ya, pring yang bercabang yang warna kuning muda itu ya, namanya tubulus collectivus. Dia sebagai pengumpul, baik dari kanan atau kiri ngumpulnya di situ semua. Ya. Baru di situ nanti ujung daripada tubulus collectivus nanti namanya papilla renalis yang merupakan ujung daripada piramida renalis. Menuju ke mana? Kalik minor ke kalik mayor menuju ke pelvis renalis, dari pelvis renalis menuju ke ureter, dari ureter menuju ke vesca urinaria, dari vesca urinaria dikeluarkan melalui uretra. Ya, ini ulang-ulang aja biar tambah jelas. Kalau nggak jelas ya nanti belajar lagi ya. Lanjut. Nah, ini bentuknya di dalam piramida renalis. Lihat tuh ya. Lihat nih. Ductus papillari yang paling bawah. Ya, ini saya terangkan bahwa yang kayak tadi, yang kayak pohon itu, yang bagian tengah itu, ya, yang kuning kuning muda itu, oren yang kayak oren itu ya, itu tubulus collectivus. Dia menerima dari kanan dan kiri, ya, daripada tubulus renalis, ya. Kemudian berujung pada papilla renalis. Ini adalah bentuknya kayak bulat, kayak piramida renalis. Yang itulah namanya piramida renalis. Di dalamnya ada nefron, ya, nefron dan tubulus collectivus. Ya, lanjut. Lihat nih ya, formasi of the urine, pembentukan urin. Yang pertama adalah glomerulus filtrasi. Tadi kapiler renalis, ya, yang mulai dari afren tadi ke kapiler kemudian difiltrasi, ya. Pertama filtrasi. Dari darah difiltrasi oleh kapsula albumen atau kapsula glomerulus. Kemudian menjadi GFR. Hasil daripada filtrasi tadi ya namanya GFR. Apa itu? Glomerulus filtration rate. Ya. Artinya hasil filtrasi. Kemudian di tubulus renalis mulai dari tubulus proksimal, ansa hen dan tubulus distal mengalami proses reabsorpsi dan sekresi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah untuk homeostasis, ya. Kalau seandainya puasa cairan kita kurang, ya, maka direabsorpsi, diambil lagi cairannya, ya. Karena kekurangan maka diambil lagi, ya. Kalau minumnya banyak, ya, minum banyak, maka dia disekresi, maka dia banyak dikeluarkan airnya, ya. Airnya banyak apa? Dikeluarkan sehingga apa? Mengurangi beban jantung, ya. Kemudian selain itu, untuk proses ini tadi, reabsorpsi dan sekresi dipengaruhi oleh hormon-hormon, ya. Ada hormon ini fungsinya mereabsorpsi, yaitu hormon ini fungsinya mensekresi, ya. Ya, slide lanjut. Ya, ini ya. Filtrasi sudah tadi saya terangkan ya, filtrasi daripada kapiler renalis, reabsorpsi apa yang direabsorpsi, ya. Ada ion-ion yang penting, ya, ada air, ya, yang disekresi adalah sesuatu yang tidak manfaat kemudian dibuang. Ya, lanjut. Ya, ini proses fisiologis bagaimana terjadinya filtrasi. Ya, lihat, situ ada panah masuk, ada panah keluar. Ya, masuknya itu masuknya ke kuning, yang ke
10 oat itu adalah masuk, ya, masuk ke tubulus renalis. Ya, lihat tuh, yang masuk 60, yang keluar 32 dan 18. 32 ditambah 18 berapa? 50, ya. Yang nahan 50, yang nekan 60. Jadi menang mana? Menang yang nekan, sehingga yang difiltrasi 10. Nah, apa itu hitungannya 32, 18, 60 bawahnya? Ya. Blood hidrostatic pressure 60, ya. Tekanan daripada darah 60 sendiri kuat. Kemudian ditahan oleh namanya kapsul albumin itu sendiri 18. Kemudian ditahan sama koloid osmotik, ya, 32. Nah, jadi menang yang 60, sehingga yang masuk sekitar kurang lebih 10 mm Hg. Ya. Dari 10 itu nanti masih ada proses reabsorpsi dan sekresi yang dipengaruhi oleh apa? Hormon-hormon. Apa hormonnya? Nanti akan kita bahas. Slide. Ya, ini adalah proses reabsorpsi sekresi, ya. Jadi kita lihat pada tubus renalis, ya, yang dia keluar masuk ke darah lagi namanya direabsorpsi, ya. Dari darah menuju ke bagian tubus renalis namanya sekresi, ya. Ya, itu ada air, ada vitamin dan sebagainya. Ada ion. Lanjut. Nah, ini yang dibahas di tutorial, ya. Ini biokimia, proses pembentukan urin, ya. Nanti dibahas di tutorial aja, ya. Lanjut. Ya, the kidney and acid base balance. Ini asam basa, keseimbangan asam basa, ya. Di tutorial kemarin juga ada yang ingin membahas tentang saspe asam basa. Oke, asam basa memang ada, ya. Dibaca di situ, ya. Bang ginjal ini fungsinya adalah salah satu yang menyeimbangkan asam basa dalam tubuh. Yang poin 2 lihat, ya. Kalau terlalu asam, maka H plusnya dikeluarkan, asamnya dikeluarkan, kemudian basanya HCO3, ya, asam karbonat ditarik lagi, asamnya dikeluarkan, HCO3-nya ditarik. Begitu juga sebaliknya. Kalau terlalu basah, ya, asamnya ditarik lagi, HCO3-nya dikeluarkan. Ya, slide. Ya, lihat nih, hormon-hormon yang berperan di sini, ya. Di situ ada ADH. Maaf nih, mengulang kembali. ADH, ya, kemarin diproduksi oleh apa? Endokrin apa kemarin? Bawahnya dibaca itu posterior pituitary, ya, hormon hipofisis, ya, bagian posterior, ya, sudah ada di situ, ya. Fungsinya apa? Menambah reabsorpsi. Artinya apa? Air yang tadi sudah difiltrasi tadi diambil kembali. Kapan ini bekerja? Ketika puasa, karena kekurangan cairan, sehingga air yang mau dikeluarkan ditarik kembali, ya. Sehingga ketika buang air kecil sedikit. Karena apa? Karena tubuh kekurangan cairan, sehingga hasil filtrasi yang seharusnya mau dikeluarkan diambil kembali supaya tubuh tidak tambah kekurangan cairan. Ini namanya homeostasis. Kemudian paratiroid hormon dihasilkan apa? Itu bawahnya ada lagi, ya, glandula paratiroid. Fungsinya apa? Increase reabsorpsi, ya, apa? Mereabsorpsi kalsium, ya, karena Ca itu adalah sifatnya dia pekat. Kalau dia direabsorpsi Ca-nya, maka dia akan menarik air, sehingga air yang diproduksi di urin jadi sedikit, dan air yang di volume darah jadi tetap terjaga, tidak kekurangan, ya. Kemudian aldosteron, ya, ini yang dihasilkan oleh korteks adrenal yang saya sampaikan. Di dalam adrenal tadi, glandula suprarenalis, kalau dibuka ada korteks, ada medula. Di korteks dibagi menjadi 3 zona. Zona glomerulosa, ya, zona kortisol, sama yang lagi mineral, saya lupa saya, ya. Nanti tidak lagi disilap di buku praktikum, ya.
Aldosterol fungsinya apa? Menambah reabsorpsi Na. Na juga sama sifatnya seperti Ca ya, pekat, dia menarik air. Ya. 3 ini ADH, PTH dan aldosterol adalah fungsinya apa? Untuk mereabsorpsi ya ion-ion atau air ke dalam darah sehingga menjaga supaya volume darah tetap terjaga. Khususnya yang terjadi pada orang-orang yang dehidrasi. Lain halnya dengan yang nomor 4 yang terakhir, natriuretic peptide atau ANP ya, dihasilkan oleh jantung bagian atrium ya. Fungsinya apa? Yaitu untuk mengurangi reabsorpsi. Artinya apa? Artinya Na-nya dibiarkan di dalam tubus renalis sehingga Na-nya menarik air sehingga pipisnya jadi banyak. Maka kalau orang minumnya banyak, maka volume dalam darah tadi ya volume darah sehingga volume dalam jantung banyak, jantungnya jadi kerjanya berat. Maka jantung mengeluarkan hormon ANP supaya airnya banyak-banyak dikeluarkan. Maka orang banyak minum banyak pipis, banyak buang air kecil. Baik, slide. Nah, ini gambarannya ya. Ini kayak tadi, cuma ini diterangkan dalam bentuk gambar. Oke. Maaf, dari sini ada pertanyaan nggak? Apa dilanjut dulu aja? Oke, saya lanjut aja ya. Oke, slide. Ya, jadi fungsi lain daripada ginjal, ya, dia mengsekresi namanya renin, ya, renin dikeluarkan oleh sel juxtaglomerulus, ya. Sel juxtaglomerulus itu sel yang terletak dalam ginjal yang menghasilkan renin. Kapan renin dikeluarkan? Apabila tekanan darah menurun karena salah satu penyebabnya karena dehidrasi ya, maka renin dikeluarkan. Apa fungsinya renin ya? Fungsinya renin adalah untuk mengubah fungsinya renin adalah untuk membentuk angiotensin 2 yang fungsinya adalah angiotensin 2 fungsinya adalah untuk vasokonstriksi. Kalau vasokonstriksi otomatis yang difiltrasi sedikit, ya kan? Kalau sedikit maka air yang keluar sedikit. Emang biar sedikit karena apa? Sedang mengalami dehidrasi atau tekanan darah menurun. Dan menambah angiotensin 2 ini fungsinya juga menambah sekresi aldosteron. Apa fungsi aldosteron kemarin tadi? Ya? Fungsinya apa? Untuk apa? Mereabsorpsi, menambah mereabsorpsi. Ya. Fungsi yang berikutnya yang lain adalah sekresi eritropoietin. Kalau ini sebagai respon untuk hipoksia, kalau orang kekurangan udara, kekurangan oksigen, maka ginjal ini menghasilkan eritropoietin yang merangsang supaya sel darah merah ini yang ada di sumsum tulang ini yaitu untuk menambah daripada RBC production. Apa tuh RBC production? Red blood cell, ya, sel darah merah, memperoleh sel darah merah untuk memperbanyak daripada hemoglobin sehingga dengan harapan oksigennya tercukupi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi lainnya aktivasi vitamin D, ya, merubah dari inaktif menjadi aktif. Lanjut slide. Ya, ini renin angiotensin ya. Mekanisme tadi renin angiotensin mekanisme. Ya. Pertama adalah dengan tekanan darah yang menurun akan merangsang ginjal untuk mengsekresi renin. Kemudian renin membelah protein plasma angiotensinogen. Angiotensinogen yang dihasilkan oleh liver atau hepar menjadi angiotensin 1. Ya, angiotensin 1 kemudian dirubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim yang didapatkan di lung tissue, jaringan daripada paru-paru, ya, dan vaskular endothelium, ya.
Dari kemudian dari angstrom 2 tadi menyebabkan apa? Tadi sebelumnya vasokonstriksi dan stimulus sekresi aldosteron. Ini satu mekanisme renin angiotensin. Ya, lanjut slide. Ini fasilitas dalam ginjal urutannya ya. Pertama, aorta abdominal, bercabang menjadi arteri renalis, menuju ke renal, kemudian berlanjut lagi arteri segmental dan seterusnya sampai di bagian tengah itu kapiler glomerulus untuk melakukan filtrasi ya. Kemudian yang tidak kepakai, yang tidak keserap berlanjut menjadi efferent arteriole sampai ke vena cava inferior. Slide. Ini bentuknya arteri renalis ya, dan cabang-cabangnya tadi arteri segmentalis, arteri lobularis sampai kapiler glomerulus. Slide. Persarafannya ya, padaran ya, oleh plexus sympathicus, serabut afferent ya, mulai plexus renalis menuju medulla spinalis, thoracic dan sebagainya ya. Serabut afferent salah satunya kalau ginjalnya sakit maka bentar. Ya, saya kayak ya maaf, sempat lari. Ya, lanjut. Kemudian ke pembuluh limfa, yaitu mengikuti arteri renalis. Lanjut. Ya, ureter ya. Ureter adalah saluran traktus urinarius yang mengalirkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25 cm. Terbagi menjadi dua, bagian perut, kemudian melanjut bagian pelvis. Lanjut. Ya, bentuknya pelvis renalis ya. Bentuknya seperti corong. Ya. Keluar dari ginjal melalui filus renalis, menerima dari kalik mayor. Ya. Ya, ini ureter keluar dari filus ginjal ya, berjalan vertikal ke bawah, di belakang perineum parietal melekat ke mulus vasos dan sebagainya. Ya, lanjut. Maaf, suara saya masih terdengar nggak ya? Dengar, Dok. Baik. Saya takutnya kalau ngomong sendiri nggak terdengar. Ya, lihat ini bentuknya ya, vesika urinaria. Ya. Nanti ada tempat penyempitan, lihat gambarnya ini. Nanti tempat penyempitan ada 3. Yang pertama adalah artinya masa perubahan dari pelvis renalis ke ureter, itu penyempitan pertama. Yang kedua adalah ketika menyilang dengan arteri iliaca externa, iliaca
eksterna, iliaka komunis eksterna itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketika menuju ke vesika urinaria. Ya, lanjut. Nah, ini bentuk ginjalnya ya, letaknya ya. Yang kiri T11, yang T12 tingginya. Lanjut. Jadi yang saya sampaikan, 3 tempat penyempitan ureter. Ini yang menyebabkan sering batu pada ureter tadi tersangkut ya, karena menyempit. Yang pertama tadi perbatasan peritonitis dan ureter. Yang kedua, ketika menyilang di iliaka komunis ya. Kemudian yang ketiga, waktu menembus vesika urinaria. Ini sering batu tersangkut. Sehingga menjadikan ketika tersangkut menjadi kontraksi, akhirnya timbul penyakit kolik. Kolik itu muling-muling ya. Bahasanya apa itu muling-muling? Ya, lanjut. Nah, ini dilihat dari atas ya, PO-nya ya. Di depan ya. Yang kemudian yang tengah adalah uterus. Ini pada wanita ya, female ya. Di bagian belakang baru rektum ya. Sehingga kalau seandainya uterusnya ini ada bayinya, maka kalau ke depan dia sering pipis, kalau ke belakang dia mudah keluar feses. Maka kalau melahirkan ya, kalau ngeden ya, bayinya nggak keluar, kadang-kadang yang keluar malah fesesnya. Kenapa? Ngedennya sawah ya, artinya malah ngedennya ke bagian rektum. Ya, lanjut. Pendarahannya ya. Ya, pada ureter ada arteri urinalis, sabang abdominalis, kemudian arteri vesicularis, ada arteri vesicularis superior. Lanjut slide. Sarapannya vesicularis, nervus vesicularis, nervus hypoglasticus. Lanjut slide. Nah, ini sarafnya ya. Ini saraf salah satu bentuk dari proses mixing. Apabila nanti yang VU yang bagian tengah di segitiga tengah yang besar itu yang melebar, maka akan jadi menekan kepada saraf. Menekan saraf ini akan menjadikan disalurkan ke serabut aferen ya, melalui kepada nervus planicus pelvicus ya. Kemudian ke medulla spinalis, kemudian ke bagian otak. Ini ada rangsangan bahwa ini mau sudah penuh, maka otak akan menyuruh daripada diafragma dan perut giling abdomen untuk kontraksi. Karena kontraksi itu maka tekanan di dalam perut meningkat sehingga menekan daripada VO itu. Sehingga dengan ditekannya VO itu tadi, ya, maka sepintar uretra yang internus dan externus jadi membuka kemudian keluar pipisnya. Lanjut. Vesika urinaria mengerti ya, kantong atau buli-buli ya, berbentuk peritiga piramid 3 sisi, apek, basis, dan korpus ya. Kemudian kanan kiri fundus vesika, ada muara kedua ureter disebut orifisium ureter vesika. Jadi ureter yang masuk ke vesika urinaria yang mengalami penyempitan ya. Sudah ada lubang namanya orifisium uretericum vesika. Lanjut. Jadi gambar lihat urakus tuh ya. Kemarin saya sampaikan pada saat embriologi ya, yang berasal daripada dulunya alantois ya, menjadi urakus. Berada gede, maka menjadi degeneratif, menjadi urakus ya. Lihat baginya bawahnya itu, ini punya laki-laki atau perempuan? Punya laki-laki karena bawahnya ada prostat ya. Perempuan nggak punya prostat ya. Jadi kalau prostatnya membesar, maka uretra yang di dalam itu akan tertekan sehingga pipisnya jadi tersendat. Pipisnya susah, bahkan bisa macet total ya. Ya, lanjut. Nah, ini bentuknya ya. Ini punya siapa ini? Perempuan ya. Lihat nih, mana depan mana belakang. Ya, depannya sebelah kanan ya. Depan ada VU, keluar ke orifisium uretra externum ya, OUE. Kemudian belakangnya ada uterus, belakangnya ke vagina, belakangnya lagi ada rektum, belakangnya ke anus ya. Ada 3 lubang. Harus tahu itu ya. Jangan sampai tidak tahu, nanti katakan dengan mau kateter, kalau nggak tahu bisa salah masuk. Ya, lanjut. Ini punya siapa? Laki-laki, karena depannya ada moncong agak panjang ya. Uretranya panjang sekali. Ya. Oke, itu ada prostatnya juga. Uretra ada di dalam prostat. Kalau prostatnya membesar, maka uretranya akan tertahan ya. Maka
uretra pada pria ini terbagi tiga. Pertama, uretra bagian prostatika, kemudian uretra membranacea, kemudian uretra cavernosa. Ya, lanjut. Nah, ini gambar ya. Ini punya siapa ini? Punya laki-laki, karena ada vesica spinalis atau ductus deferens, ya. Bawahnya ada prostat, ya. Ductus deferens kemarin gimana ceritanya? Dari apa? Hah? Nefros, ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambar daripada bentuk PU, ya. Ya, ini baca sendiri nanti. Ya, lanjut. Ya, ini punya siapa ini? Punya laki-laki, ada prostatnya, ya. Prostatnya. Lihat ya, uretra. Uretra yang sepanjang di daerah prostat itu, yang bundar bagian tengah itu, namanya pars prostatica. Kemudian ada tonjolan kecil itu, ya, yang glandula Koperi atau glandula bulbo-uretralis itu di antara prostat dan di antara penis itu ada namanya uretra pars membranacea. Kemudian ke bawah sampai penis, sepanjang ke penis namanya uretra cavernosa, ya. Atau ada yang mengatakan uretra spongiosa. Lanjut. Jadi perempuan ya pendek sekali itu ya, nggak ada prostatnya ya, pendek sekali. Ya, oke lanjut. Ini masih ini pada laki-laki ini ya, ada prostatnya ya. Ya, lanjut. Ya, ini tentang namanya uretra ya. Ya, lanjut. Nah, ini sarafnya. Yang tadi pendarahan sama ini sekarang persarafan tentang VU, vesika urinaria ya. Ini saya sampaikan tentang afferent nervus planicus pelvicus. Ya, lanjut. Ini ada perempuan. Lanjut. Pada laki-laki ya, pada seperti itu ya. Dari VU, kemudian ke prostat kemudian ke penis ya. Yang lubang itu ini nanti akan diterangkan sama Bu Arum deh ya, sama Bu Arum. Lanjut. Ya, ini ada tiga ya, prostatika, membranacea, dan cavernosa. Cavernosa yang di penis, prostatika yang di prostat, membranacea antara prostat dan cavernosa. Ya, lanjut. Nah, ini bentuknya ya. Itu ada tiga itu ya. Prostat, terus bagian cavernosa, yang di tengah adalah bagian membranacea. Di situ ada glandula Koperi di bagian membranacea ya. Ya, lanjut. Ya, ini uretra didarai oleh area penis sama bulbo uretralis. Ya, sarafnya adalah saraf daripada pudendus. Yang salah satu untuk membuka daripada sphincter uretra externa. Ya, ini hanya bisa membuka kalau ada perintah dari otak. Nah, seperti kita ini kebal tipis, ya. Kalau kita nggak merintah buka, maka nggak akan buka, ya kan? Kita akan ketahan, akan tetap menutup sampai kamar mandi, baru kita merintah untuk buka, baru buka. Siapa yang merintahkan itu, yang merintahkan buka, itu nervus pudendus. Ya, lanjut. Nah, ini pada wanita ya. Ada 3 lubang, bladder, uterus, dan rectum ya, tiga berjejer ya. Yang paling depan adalah VU, tengah uterus, belakang rectum. Lanjut. Mekanisme mixi ya. Nah, ini bisa yang akan dibahas besok itu ya, pada tutorial ya. Nah, nanti dibaca sendiri, nanti akan diterangkan pada waktu tutorial ya.
Prinsipnya ada tekanan dari abdomen, dari diafragma, kemudian tekanan intraabdomen meningkat, ya. Dengan meningkat itu maka akan menjadikan muskulus pubisikus relaksasi, relaksasi, vas cervicica turun, kemudian mengaktifkan muskulus dorsal vesica. Muskulus dorsal vesica itu muskulus yang ada di vesica urinaria, dia akan kontraksi. Ya, sehingga kontraksinya 3. Kontraksi muskulus dorsal, kontraksi abdomen, dinding abdomen, sama diafragma, sehingga airnya dikeluar, melibatkan ostium uretra internum, ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebalikannya. Kalau saatnya pipisnya sudah selesai, maka balik lagi. Pubis kosikus mengangkat, detusor relaksasi, dan sebagainya, sehingga pipis terhenti. Ya, lanjut. Ini anatomi terapan, aplikasi dalam anatomi dalam klinis. Ya. Tekanan vesika karena robekan, sebab luka dinding depan abdomen. Ya. Kemudian ada obstruksi kronis, ya, karena apa? Besarnya prostat. Ya. Kemudian ada sistotomi suprapubikum, karena nggak bisa keluar, ya. Pakai selang nggak bisa keluar, pakai kateter pipa juga, pakai apa? Yang pakai kayak pipa yang kayak aluminium itu juga nggak bisa keluar, maka sebenarnya sistotomi. Apa sistotomi? Yaitu vesicanya dicoblos dari perut luar, ya. Nah, nanti dikeluarkan dari luar. Kemudian ada kontinensia urin, urinnya nggak, terjadi gangguan pengosongan urin, ya, karena sarafnya terganggu. Ya, lanjut. Lanjut, silakan. Habis. Sudah selesai, Dok. Oh, iya. Ya, habis ya. Ada pertanyaan? Aduh. Ada pertanyaan? Nanti silakan dipelajari, ya. Dilihat pada atlas. Pertama dilihat dulu di petunjuk praktikum itu tentang masalah checklist yang perlu diketahui dalam praktikum sebenarnya mengenai semuanya, mengenai topik semuanya. Terutama yang saya pelajari, kalau saya terutama bagian yang saya ini uropotika, hal-hal apa yang harus diketahui dalam checklist itu, kemudian nanti dengan cocokkan dengan atlas atau mungkin PPT yang saya buat atau mungkin slide-slide tadi pengantar uropotika, ya, atau mungkin jangan bisa memperjelas lagi dengan memperkaya dengan melihat video-video YouTube yang sudah memiliki praktikum online mengenai uropotika. Ya, sekalian saya mau minta tolong andaikan nanti mahasiswa ada yang menemukan video YouTube praktikum tentang uropoetika, ya, supaya nanti saya bisa dibagi, ya. Saya akan lihat seperti apa, kalau memang bagus nanti bisa dibuat rujukan untuk satu angkatan. Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau istirahat. Ini yang, halo? Ya, Dok, gimana, Dok? Ada pertanyaan nggak? Sementara belum, Dok. Alhamdulillah, ya. Paham apa bingung semua? Insya Allah, Dok. Amin. Insya Allah paham, ya. Itu Mas, ini kok yang masuk cuma 130, yang lain mana ini? Tadi pada keluar mungkin jaringan, Dok. Oh, Ya, baik, Dok. baik. Mungkin Ya, tadi ada lengkap, cuman ada yang mungkin ya. keluar sendiri atau DC Ya, gitu. ini ada pesanan dari Prodi, ya. Kemarin alhamdulillah sudah bagus itu, ya. Ada presenti
tentang dosen yang mengajar. Bagus, saya suka itu. Ya, ada harinya, ada tanggalnya, ada jamnya, ada nama dosennya siapa, terus materinya apa, jumlah mahasiswanya berapa. Itu bagus banget. Ya, itu ya saya usahakan bagus lah. Terus cuma ada yang kurang. Dan saya pun ini kesalahan saya kemarin dulu nggak lupa ngasih tahu ya. Itu tentang notulen. Notulen atau merangkum daripada bahan yang disampaikan dosen. Ya. Nggih, Dok. Ya, silakan dibagi ya. Kira-kira nanti kalau juga jangan lupa untuk minta PPT-nya dosen gitu. Kalau seandainya diizinkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Untuk yang PPT-nya kemarin blok 4 masih disimpan siapa? Ada yang nyimpen nggak? Sudah masuk ke drive angkatan, Dok. Enggak, udah dijadikan satu. Sampun masuk ke drive angkatan, Dok. Oh iya, oke. Baik. Ya, artinya nanti kalau seandainya suatu saat diminta kan saya tinggal bilang aja gitu maksudnya. Baik. Siap. Ada pertanyaan lagi? Ada yang dibicarakan? Sementara belum, Dok. Tidak ada, Dok. Alhamdulillah. Ya udah, kalau begitu saya minta maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Kita tutup dengan baca kitab majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Mari pulang.